Tiba-tiba Zaina mendengar seperti ada orang yang mengetok-ngetokkan palu ke tembok. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Oke, kali ini tetap kita berada dengan cerita horor Kakuser, yaitu Agar-Agasha 168. Terus ini cerita selanjutnya, dan to be honest, dia tuh banyak banget dicariin sama Kaskuser-Kaskuser yang ada di threadnya dia, karena dia tuh kok lama banget gak update. Lalu aku kayak scrolling gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu alasan dia lama nge-update itu adalah karena dia lagi pindahan kantor. Nah, akhirnya dia lanjutkanlah story-nya ini. Story-nya ini aku belum baca, tapi di sini tuh dia kasih judul Zaina, perempuan berambut panjang di gudang. Nah, ini kita coba baca bareng-bareng, react bareng-bareng, dan aku akan membacakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi berbeda dengan cerita yang dia biasa bawain dari sudut pandang orang pertama. Jadi kalau dia seolah-olah pengalaman dia, kalau aku seolah-olah aku menceritakan pengalaman orang lain, kayak gitu ya. Ini kita langsung baca aja dan langsung ke ceritanya. Kira-kira pertengahan tahun 2013, Zaina mendapatkan kesempatan untuk magang di salah satu perusahaan yang terletak di daerah Sunter. Kebetulan pada saat itu dia ditempatkan di salah satu departemen, yaitu Departemen HRD. Seperti yang diketahui, kalau misalkan ditempatkan di Departemen HRD, tentunya itu kan berhubungan dengan berkas-berkas karyawan yang sifatnya itu konfidensial. Oleh karena itu, berkas-berkas itu ditaruh di salah satu tempat yang memang rahasia juga ya, dan cuman bisa diakses oleh beberapa orang tertentu. Dan ditempatkannya pun itu di salah satu gedung yang memang terpisah. Tugas Zaina yang pertama itu ya, job desk-nya itu adalah ya pertama nih, dia tuh harus ngerapihin lemari arsip. Selain itu, dia pun harus ngerapihin dokumen-dokumen yang memang sudah tersimpan di gudang. Nah, gudangnya itu tempatnya terpisah nih dari gedung A. Jadi memang agak jauh gitu dari si gedung A. Nah, di sini Sabtu pagi Zaina itu udah datang ke kantor sekitar jam 7:30. Setengah jam kemudian, dia dan salah satu orang HRD mulai deh masuk ke gedung yang dimaksud, yang gedung arsip-arsip tadi. Gedung ini terdiri dari 5 lantai sebenarnya. Lantai 1 dipakai sama karyawan cabang, lantai 2 itu kosong melompong, lantai 3 gudang dokumen HRD, lantai 4 kosong, lantai 5 ballroom gede GAN, tapi kosong nggak ada apa-apa. Kok gedung kantor ada ballroom ya, aneh. Terus banyak orang bilang kalau gedung ini tuh angker banget. Tapi kalau siang sih harusnya nggak ada apa-apa ya. Zaina sama satu orang HRD tersebut, nah sebut aja nama HRD-nya itu Yuli, itu udah mulai ngebongkar file satu persatu. Di situ mereka itu misahin dokumen karyawan yang 5 tahun ke belakang sama karyawan-karyawan yang baru. Nah, untuk dokumen yang udah lebih dari 5 tahun, mereka itu tugasnya untuk menghancurkan dokumen-dokumen tersebut. Mungkin karena udah gak relate lagi kali ya, atau enggak udah gak ada kali karyawannya, aku juga kurang paham. Mungkin HRD bisa kasih tahu alasannya. Lagi-lagi disebutin ya, denah ruangan. Ini si Agan-Agasha ini demen banget ngasih tahu tata letak ruangan. Tapi memang ini lumayan ngebantu sih, ngebantu aku berimajinasi gitu. Nah, untuk denah ruangannya nih ya, ruangan di gedung HRD ini, itu kayak gini nih. Gudang tempat dokumen-dokumen itu adanya kan di lantai 2. Nah, pintunya itu terbuat dari kaca yang saling bersebelahan. Selain itu, di dalam ruangan gudang ini tuh, ruangannya tuh bersakat-sakat kayak gitu. Nah, jalan ke dalam gudang utama itu agak berkelok-kelok. Dan di setiap sekat itu gak ada pintunya, jadi ngeblong gitu aja. Lantai ini pun gak dapat dimasuki cahaya matahari. Kenapa kayak gitu? Karena di setiap sisi-sisinya itu tuh ditutupin sama lemari yang gede-gede banget. Kayaknya ini lemari arsip nih. Jadi bisa dibilang pencahayaan di ruangan itu tuh bener-bener minim banget. Selain itu, suasananya tuh panas banget. Nah, di ujung area ini ada toilet.
Yang satu toilet perempuan dan yang satu lagi toilet laki-laki. Nah, toilet ini kayaknya udah jarang dijamah dan jarang diurusin gitu. Jadi toiletnya tuh kotor, berdebu, dan airnya pun bahkan udah nggak keluar sama sekali. Nah, mereka kan di situ kerja tadi dari jam 7:30 ya. Nah, karena di situ tuh sepi banget, makanya si Zaina tuh inisiatif tuh buat dengerin lagu lah dari handphonenya. Nah, kalau si Yuli ini numpang dengerin aja karena handphonenya si Yuli ini ketinggalan di ruang di gedung sebelah gitu. Kira-kira waktu menunjukkan pukul 12 siang, nah handphonenya Zaina ini mati karena kan dari tadi dipakai terus buat dengerin lagu. Terus di sini Yuli nanya ke Zaina, di sini dia panggilnya Ena ya. Ena, kamu emang nggak bawa charger? Ya enggak lah Mbak, saya tinggal tuh chargernya di rumah. Aduh, HP aku juga ketinggalan nih di gedung sebelah. Ya siap-siap aja deh, kalau ada suara-suara aneh kita cuekin aja ya. Yah Kak, jangan nakut-nakutin dong, lagian ini kan masih siang. Shh, jangan diucapin. Udah lanjut kerja aja deh biar cepat selesai nih kerjaan kita. Nggak sampai 15 menit, si Yuli ngomong gitu, tiba-tiba Zaina mendengar seperti ada orang yang mengetok-ngetokkan palu ke tembok. Duk, gitu terus gak berhenti-berhenti. Lalu akhirnya dia berpikir, padahal tadi kan mereka itu lewat dari bawah dan mereka tuh nggak ngeliat ada tukang sama sekali. Nah di sini si Zaina mau konfirmasi dong ke Yuli, emang tukang ada yang kerja ya? Perasaan tadi nggak ada tukang deh, nggak ada tukang sama sekali deh. Pas ditanya gitu, si Yuli ini nggak mau ngejawab. Abis itu Yuli minta-mintain ke Zaina kayaknya dokumen-dokumen ini semuanya sini kasih gitu. Abis itu diambil dokumennya sama Yuli dimasukin ke dalam kardus. Padahal ini belum beres loh. Di sini pun si Zaina mikir kan mereka kan harusnya ngancurin dokumen-dokumen yang udah lama kan sekalian di gedung ini karena memang udah bawa scrap paper. Tapi kok Yuli masukin dokumennya lagi ke kardus, dia jadi bingung ini gimana nih jadi koordinasinya. Karena melihat Yuli yang gercep ya masukin dokumen ke dalam kardus, yang mau gak mau Zaina sebagai anak magang ya pegawai magang di situ yang ngikutin aja ini seniornya lagi ngapain gitu. Nah ini ya posisinya si Zaina ini menghadap ke sekat masuk ruangan, sedangkan Yuli menghadap ke arah yang sebaliknya. Berarti kalau si Zaina ngadepnya tuh ke pintu masuk, nah Yuli ini ngadepnya ke arah toilet karena toilet kan ada di ujung ruangan ya. Ini pemikiran aku ya. Tiba-tiba ini si Zaina seperti melihat kayak ada sapu ijuk itu ada di bawah list pintu. Jadi kelihatan dari gap pintu kayak gitu tuh, kayak sapu ijuk ada di gap pintu. Di sini dia berpikir, perasaan dia nggak bawa sapu deh ke atas. Jadi kenapa tiba-tiba ini kok ada sapu ijuk berantakan di lantai? Akhirnya di sini si Zaina pun memicingkan matanya, dia coba-coba lihat itu sapu ijuk atau apa gitu kan. Tapi kok sapu ijuk ini kayak gerak-gerak. Nah ini geraknya tuh kayak diseret-seret gitu. Di sini karena dia itu bingung plus takut plus penasaran, dia pun nyolek tuh tangannya si Yuli. Sekalian ngasih tahu, ini itu apaan ya gitu. Abis itu si Yuli ditanya kayak gitu, dia kayak marah-marah gitu ke si Zaina. Sambil gini nih dia tuh kayak gak mau dengar gitu. Yuli tuh kayak gitu. Nah abis itu tiba-tiba Yuli ngomong gini ke si Zaina kan, Ena saya ke bawah dulu ya, saya mau turun, saya mau ambil air putih. Si Zaina pun mikir ya nggak apa-apa dia ditinggal sendirian sebentar gitu. Lagian kan ambil airnya juga kan di lantai 1 tuh, di lantai bawah, ya udah it's okay. Nah di sini Zaina tuh nungguin Yuli kok lama banget ya ambil airnya. Sementara dokumen-dokumen itu sebenarnya udah beres semua. Nah untuk dokumen yang harusnya dihancurin ini udah dimasukin ke dalam kardus sampai rapi. Sedangkan dokumen yang masih dipakai itu pun udah dilapihin lagi dan dimasukin ke lemari dokumen. Nah gak lama kemudian tiba-tiba Zaina mendengar suara perempuan sedang bersenandung. Tapi akhirnya si Kak Yuli ini tiba-tiba muncul nih, datang dia.
Oh mungkin si Kak Yuli ini tuh lama karena dia sekalian ngambil handphonenya yang ketinggalan di gedung sebelah. Nah di sini si Zainab pun mulai tenang nih. Tapi kok nggak nyampe-nyampe nih Kak Yuli dari depan sana ke dalam gitu, ke agak dalam ruangan si arsip ini. Akhirnya di sini pun ya Zainab manggil-manggil lah, Kak Yuli gitu. Tapi kok dia nggak nyaut-nyaut ya. Nah di sini senandungnya pun, nyanyiannya pun tetap sama kedengarannya. Aduh, aku mulai merinding. Aku mulai merinding, aku nggak berani lanjutin. Oke, kita lanjutin dulu. Di sini Zainab pun memberanikan diri untuk keluar dari ruangan arsip itu ya, untuk nyari Kak Yuli. Tapi kok pas dia cari-cari itu nggak ada siapa-siapa. Cuma suara senandungnya itu masih kedengeran. Aduh sumpah aku nih merinding banget guys. Aduh nggak suka. Dan saat Zainab mengikuti sumber suara itu, akhirnya dia mendengar suara itu jelas berasal dari kamar mandi yang ada di belakang. Dan itu asalnya dari kamar mandi perempuan. Di sini Zainab pun berpikir, masa iya sih Kak Yuli ada di dalam kamar mandi itu? Jadi meskipun pas masuk ke kamar mandi ini tuh gak akan ada pintunya, jadi pintunya tuh memang gak ada. Akhirnya dia masuk aja ke dalam sambil ngelongok-longok dan dia nanya gitu, Kak Yuli ada di dalam gitu kan. Nah pas masuk ke kamar mandi nih ya, pas masuk kamar mandi ini yang kelihatan pertama itu adalah wastafel, tapi di sini nggak ada kacanya. Nah pas dia udah ada di dalam itu, sebenarnya di dalam tuh kosong, kayak nggak ada siapa-siapa. Tapi di dalam satu bilik kamar mandi itu ada suara senandung perempuan. Awalnya si Yuli ini nggak berani melihat ke dalam kamar mandi tersebut. Sini Zainab tuh sebenarnya takut gitu, tapi dia agak penasaran. Jadi akhirnya dia memberanikan diri tuh buat ngelongok gitu ke dalam bilik kamar mandi yang memang ada suara cewek nyanyi-nyanyi itu. Akhirnya dia intip pelan-pelan itu ya bilik kamar mandi dan kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuma anehnya suara nyanyian itu tetap terdengar dari dalam kamar mandi tersebut. Di dalam bilik kamar mandi tersebut, Zainab cuma melihat ada satu toilet duduk. Nah di dalam bilik ini tuh emang pencahayaannya tuh remang-remang lebih ke gelap gitu. Nah akhirnya dia pun memicingkan matanya gitu kan. Ini pun aku bingung, kamu udah tahu itu kosong, kenapa nggak kabur aja sih Zainab? Pakai acara micing-micing mata segala. Aduh malas banget bacanya. Pada saat Zainab memicingkan matanya, sekarang akhirnya dia tahu sumber suara itu dari mana. Ternyata di dalam toilet duduk itu terdapat kepala. Awalnya itu memang tidak terlihat, tapi setelah dipicingkan matanya Zainab itu ke arah toilet duduk tersebut, dia melihat di dalam lubang toilet tersebut seperti dipenuhi dengan sapu ijuk. Dan ijuk itu ternyata adalah rambut. Nah langsung aja di sini Zainab pun berlari keluar dari toilet tersebut. Nah pada saat dia lari terdengarlah suara tertawa melengking yang benar-benar besar banget keluar dari dalam bilik itu. Pada saat berlari yang Zainab takutin itu ya, yang ada di pikirannya itu nih, ini kayak di film-film, pas dia keluar dari ruangan arsip, dia takutnya tuh pintunya nggak bisa dibuka, tapi aminnya pintunya itu ternyata bisa dibuka gitu kan. Dia pun di sini berlari sampai ke lobi depan gedung. Nah di sana dia ngeliat si Kak Yuli ini baru aja masuk ke dalam gedung. Di sini akhirnya Zainab menceritakan semua kejadian yang baru alami ke Kak Yuli. Nah habis itu Yuli dan Zainab pun gak berani balik lagi ke atas. Di sini mereka minta bantuan security
untuk ambilin barang-barang mereka. Aduh, cari penyakit banget sih Zaina. Aku aja bacanya tuh sampai pegal tau gak, saking tegangnya. Ini sisa tinggal 2 cerita lagi. Tapi serem banget sih, sumpah sih. Oh my god. Guys, itu aja, sekian cerita hari ini. So if you like the video, jangan lupa di like biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Jangan lupa subscribe biar ada notifikasinya nih kalau aku ada video baru. Dan kalau kalian ada cerita silahkan email ke sini. And makasih banget udah mampir ke YouTube aku. Semoga kita bisa berteman. Apa sih? Enggak aja. Udah, bye.